Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Busairi Adicasmita sebagai moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan R. Aji Nugroho, Muhammad Al-Faqih, M. Busairi, Teresia Rosa, Natasha, dan Belita. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang alasan penghapusan pidana. Materi pertama akan disampaikan pada Saudara Aji Nugroho. Pada Saudara dipersilakan. Alasan penghapusan pidana. Definisi dari alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi rumusan delik sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Ada alasannya, penghapusan pidana ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yakni untuk alasan pemaafan telah diatur dalam pasal 44 KUHP. Sedangkan untuk alasan pembenaran diatur dalam pasal 48, 49, 50, dan pasal 51 KUHP. Maka penghapusan pidana itu mungkin karena 1. Perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik itu, kemudian dipandang tidak bersifat melawan hukum dalam arti material, atau dengan pendek adanya alasan pembenar. 2. Melihat pada perbuatannya, memanglah suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik, tetapi setelah dipertimbangkan keadaan pada orangnya, maka dipandang bahwa dia tidak mempunyai kesalahan. Dengan pendek adalah alasan pemaaf. Slide selanjutnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan kepada Teresia Rosa. Pada Saudari Teresia Rosa dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yakni mengenai alasan penghapusan pidana di dalam KUHP. Yang pertama, terdapat alasan pembenar yang merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Yang kedua, yaitu terdapat alasan pemaaf, alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Lalu yang ketiga, terdapat alasan penghapus penuntutan. Di sini permasalahannya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan. Tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Baik, untuk slide selanjutnya. Alasan pembenar dan pemaaf. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah pada pasal 49 ayat 1 mengenai pembelaan terpaksa, pasal 50 peraturan undang-undang, dan pasal 51 ayat 1 mengenai perintah jabatan. Lalu selanjutnya yakni alasan pemaaf. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela menurut hukum. Dengan perkataan lain, ia tidak bersalah atau tidak dapat bertanggung jawab. Meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum, jadi di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44, yakni tidak mampu bertanggung jawab. Pasal 49 ayat 2, not where exist. Pasal 51 ayat 2, mengenai itikat baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Adapun mengenai pasal 48 yang mengatur tentang daya paksa dengan dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula alasan pemaaf. Baik, materi selanjutnya tentang alasan penghapusan pidana di luar KUHP akan disampaikan oleh Saudari Belita. Kepada Saudari dipersilakan.
Selain alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP, terdapat juga alasan penghapus pidana yang bersumber dari luar KUHP yang juga dapat digunakan oleh hakim sebagai alasan penghapusan pidana dalam hal-hal khusus atau perkara tertentu. Alasan-alasan penghapus pidana di luar KUHP ini juga ada yang berlaku secara umum dan juga ada yang berlaku secara khusus untuk kasus tertentu. Pembagian alasan penghapus pidana di luar KUHP terbagi menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diuraikan sebagai berikut. Satu, alasan pembenar di luar KUHP. Hak-hak dari orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya. Dapat dikatakan mungkin saja orang tua, wali, atau guru melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Namun, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu dan dilaksanakan dalam rangka untuk mendidik dan terbatas, maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan. B. Hak yang timbul dari pekerjaan. Seorang dokter, apoteker, bidan, dan penyelidik ilmiah. Jika dalam pelaksanaan tugasnya, seorang dokter akan melakukan suatu perbuatan dalam keadaan lain merupakan tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk mengobati penyakit dan bukan bertujuan untuk menganiaya. Yang C. Izin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila dilakukan tanpa izin atau persetujuan. Suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertentu akan hilang sifat melawan hukumnya apabila ada izin dari orang yang dirugikan. D. Mewakili urusan orang lain. Suatu perbuatan yang melawan hukum dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk mewakili urusan orang lain dalam rangka melindungi kepentingan hukum yang lebih besar. E. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang material. Suatu perbuatan yang secara formal memenuhi rumusan tindak pidana dapat hilang sifat melawan hukumnya bila perbuatan tersebut secara material tidak melawan hukum. Dua, alasan pemaaf di luar KUHP. A. Alasan penghapus pidana putatif. Alasan ini dapat terjadi bila seorang mengira telah melakukan sesuatu perbuatan yang termasuk daya paksa atau pembelaan terpaksa dalam menjalankan undang-undang. Orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut dapat diterima secara wajar. Dalam hal ini, pelaku berlindung di bawah keadaan tidak ada kesalahan sama sekali. B. Tidak ada kesalahan sama sekali. Alasan ini berasal dari pidana tanpa kesalahan, atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah afwezigheid van alle schuld, yang mana pelaku tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut tidak dapat dituduhkan pada pelaku, atau dalam pengertian lain dapat dimaksud sesat yang dapat dimaafkan. Baik, terima kasih Saudari Belita. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada saya sendiri, yang berisikan tentang karakteristik atau syarat berlakunya bentuk alasan penghapusan pidana di dalam KUHP. Adapun karakteristik atau syarat berlakunya bentuk alasan penghapusan pidana di dalam KUHP, yakni 1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu atau in the weak ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit, tercantum pada pasal 44 KUHP. Yang kedua, alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu atau uitwendig
ialah dalam KUHP terdapat pada pasal 48 sampai dengan pasal 51. Selanjutnya, nomor 3, daya memaksa atau overmatch tercantum pada pasal 48. Contohnya, terdapat seseorang yang tubuhnya diikat oleh orang lain yang lebih kuat. Lalu orang yang tubuhnya diikat tadi dilempar ke jendela, sehingga kacanya pecah dan mengakibatkan kejahatan merusak barang orang lain. Nomor 4, pembelaan terpaksa atau notwir tercantum pada pasal 49. Contohnya, suatu malam Anton melakukan perampokan di rumah Miko. Miko dan istrinya sedang tertidur pun akhirnya terbangun karena mendengar suara di ruang tamu. Kemudian Miko mengambil senjata tajam dan menuju ruang tamu untuk melakukan perlawanan tanpa menghiraukan keselamatan Anton atau si maling. Selanjutnya nomor 5, melaksanakan Undang-Undang Pasal 50 yang berbunyi pasal tersebut ayat 1, tersangka berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan pada penuntut umum. Lalu ayat 2-nya yang berbunyi, tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Nomor 6, melaksanakan perintah jabatan pasal 51 yang berbunyi, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Al-Faqih. Pada Muhammad Al-Faqih, dipersilakan. Karakteristik atau syarat berlakunya bentuk alasan penghapusan pidana di luar KUHP. Adapun karakteristik atau syarat berlakunya bentuk alasan penghapusan pidana di luar KUHP yakni izin, error fakti, error juris, tidak ada sifat melawan hukum material, hak jabatan, dan mewakili urusan orang lain. Dan sampai ke materi terakhir akan disampaikan oleh Muhammad Al-Faqih juga. Pada saudara Muhammad Al-Faqih, dipersilakan. Diskusi kasus penetapan tersangka pembunuhan pada korban begal di NTB. Perjalanan kasus Amak Sinta yang bunuh 2 begal jadi tersangka hingga akhirnya dibebaskan. Murtede alias Amak Sinta, 34 tahun, seorang pria yang membunuh 2 begal di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Peraya Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada Minggu 10 April 2022, sekitar pukul 12 WITA malam dijadikan polisi sebagai tersangka. Diketahui dalam peristiwa itu 2 begal yang tewas yakni Bersinal P 30 tahun dan OWP 21 tahun. Dalam kasus ini, polisi juga menangkap 2 pelaku lain yakni W 32 tahun dan H 17 tahun yang merupakan rekan dari terduga pelaku P dan OWP yang sudah tewas di lokasi saat beraksi. Amak menceritakan kejadian yang dialaminya berawal ia hendak mengantar makanan dan air hangat dalam termos untuk keluarga yang tengah menjaga ibunya yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Lombok Timur. Saat hendak menuju ke rumah sakit, ia diminta istrinya untuk membawa pisau. Kata istri saya menyuruh saya bawa pisau dapur untuk jaga-jaga. Saya bawa, kata Amak, Kamis 14 April 2022. Dan benar saja, dalam perjalanan Amak diikuti oleh 4 orang begal. Saat itu, para pelaku menyerempet motornya, namun ia bisa menghindar. Lalu para pelaku langsung menghadangnya dan menebasnya berulang kali. Di tengah jalan saya diadang, ditanya mau kemana dan langsung ditebas tangan saya. Kemudian punggung serta pinggang saya ditebas menggunakan samurai, ujarnya. Merasa nyawanya terancam, Amak akhirnya melawan hingga menyebabkan 2 pelaku begal tewas. Saya melawan daripada saya mati. Saya pakai pisau dapur yang kecil, tapi karena mereka yang duluan menyerang saya membela diri. Seandainya dia tidak melakukan kekerasan pada saya dan mengadang, saya ingin lari, tapi dia justru mendebas saya berkali-kali, ungkapnya.
Usai kejadian itu, Amak pun diamankan polisi dan dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan dan dijebloskan ke sel tahanan Polsek Praja Timur. Ada penjelasan bahwa saya dijadikan tersangka, tetapi saya tidak paham karena saya tidak bisa baca. Saya dijadikan tersangka pembunuh, padahal saya sudah jelaskan kalau saya membela diri, ujarnya. Amak pun mengaku kecewa dan sedih karena dijadikan tersangka, padahal saat itu dirinya hanya membela diri karena merasa nyawanya terancam. Baik, setelah selesainya pemaparan materi oleh kelompok kami, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi, di mana kita akan membahas kasus antar anggota. Kalau menurut dari Saudara Aji sendiri, gimana sih tanggapannya atas kasus begal ini? Gimana tuh tanggapannya? Kalau menurut saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh polisi untuk menetapkan Amak Sinta menjadi tersangka. Dikarenakan menurut keterangan Amak Sinta, keempat pembegal tersebut menghadangnya di jalan, lalu menebas tangannya. Tetapi di saat itu tangannya Amak Sinta tersebut hanya mengalami luka gores. Dan Amak Sinta membawa senjata tajam berupa pisau dapur dari rumah. Menurut saya untuk itu tidak memenuhi untuk alasan pembelaan diri, kurang memenuhi. Mungkin kalau ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Ya, atau ada teman-teman yang bisa nanggapin gitu kan, kalau misalkan si Haji setuju tuh dengan tanggapan polisi untuk melakukan pidana, memidanai si Amak tadi. Nah, kalau menurut yang lain gimana tuh? Kalau dari Belita deh. Ya, saya juga setuju dengan ini Aji. Soalnya seharusnya kalau dia memang benar-benar terdesak setelah kayak nggak sampai ngebunuh 2 orang gitu. Karena senjata yang dibawa dia tuh bukan senjata kayak pistol gitu, cuma pisau. Jadi seharusnya kalau dia memang nggak ada niat membunuh, nggak sampai 2 orang gitu, dan ya memang dia pantas di penjara. Pantas dipidanain gitu ya, pantas di penjara gitu ya kalau Ya, menurut saya. Kalau dari Teresia sendiri gimana tuh? Kalau pendapat saya mungkin agak berseberangan sama Belita dan Haji ya. Karena meskipun saya tidak terluka, ada tindakan dari awal kan udah ada kronologi pembegalan. Udah gitu 4 orang, Ya 4 benar. melawan 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari beritanya, itu sebenarnya kalau dilihat lagi si siapa Amak Sinta ini nggak ditemuin loh unsur perbuatan melawan hukumnya. Karena tuh kalau waktu itu nggak dibegal dia nggak mungkin dong gituin orang, iya nggak? Karena di sana saya ngelihatnya itu tindakan pembelaan diri, kan di dalam KUHP ada yang namanya overmatch ya, di pasal 48, dipaksa gitu. Ketika kita merasa terpaksa, kita ngerasa nyawa kita terancam, menurut saya itu bukan jadi alasan untuk seseorang didana. Karena ya dia kan melakukan itu tanpa tahu awalnya bakal terjadi begal kayak gitu. Jadi menurut saya keadaan memaksa itu sih yang membuat si Amak Sinta akhirnya melakukan kegiatan yang Pembunuhan begal luar tersebut. biasa ya, maksudnya pembunuhan gitu. Dan itu kan nggak bisa dihindarkan. Menurut saya seperti itu. Meskipun dia cuma menderita luka gores. Oke, cukup. Jadi, Mungkin buat yang lain bisa menambahkan. jadi kalau menurut Tere itu berseberangan gitu ya dari pendapatnya Haji sama Belita gitu ya. Kalau menurut tanggapan Pak Ki gimana nih kira-kira atas kejadian kasus ini? Gue setuju sama Teresia Rosa ini. Soalnya nambahin aja nih ya. Kalau misalnya dia tergores tangan doang tuh, masa iya mas nggak bela gitu? Harus nunggu tangannya putus dulu gitu, baru bela, baru boleh bunuh gitu. Kan Iya. aneh aja gitu. Toh juga kita disenggol orang aja, kita pasti bisa ribut senggol doang. Ya, benar sih, Padahal benar. nggak sengaja. Jadi di sini Itu sih. tanggapannya 50-50 ya, ada yang setuju dengan polisi pemidanai si Amak Sinta dan ada juga yang nggak setuju gitu dengan polisi pidanain si kasus Amak Sinta ini yang bunuh dua begal.
Eh, Kira-kira ada yang mau ditambahin lagi nggak dari kalian sendiri? Hmm, Dari saya cukup, mungkin ada tanggapan dari Kak Adinya sendiri? Ingin Kalau menyampaikan pendapatnya sendiri. Kalau menurut saya sih, saya setuju dengan pendapatnya Paki dan Teresia ya. Namanya kan kita juga ngebela diri, gitu kan. Kita kan pengennya diri kita selamat gitu kan. Toh kita juga kan nggak mulai duluan ganggu-ganggu orang, tapi kan kita yang diganggu gitu kan. Nah jadi siapa sih yang diganggu diem aja gitu kan? Kan kitanya pengennya diri kita nyaman, aman, selamat gitu kan. Jadi ya menurut saya sendiri sih, ya saya nggak setuju kok misalkan tindakan si Amak Sinta itu dipidanai oleh polisi gitu loh. Jadi bisa aja Amak Sinta tuh bebas gitu karena dia kan membela diri bukan ingin celakai diri. Kalau misalkan si begal itu nggak mulai duluan, ya mungkin begal itu nggak akan terbunuh gitu pada akhirnya. Gitu sih kalau menurut dari saya sendiri. Hmm. Hmm, ini udah ada yang mau ditambah lagi dari kalau dari Teresia ditambahin nggak? Atau Aji, Delita, Pagi? Cukup, cukup, cukup. Dari saya cukup cukup sih. sih. Cukup ya. Ya. Oke, mungkin kita tutup aja kali ya diskusi kita mengenai kasus perjalanan Amak Sinta yang bunuh dua begal. Ya, cukup. Ya. Cukup. Oke, baik kita tutup. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kita sampaikan balik ke kita lagi dan kita juga bisa ngerti tentang hukum-hukum yang kita bakal nggak sengaja tuh ketemu kayak di jalan kita dibegal. Jadi kan kita ngerti kita harus ngapain atau kita juga harus minta-minta jaga diri gitu lah kalau di jalan. Ya. Selamat semangat puasanya para teman-teman. Semoga kita full sampai akhir ya. Ya, amin. 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 Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.